Pantangan yang sangat dilarang ya, ketika kamu sedang berada di situasi sulit atau kamu sedang disakiti orang lain atau mengalami kejadian peristiwa buruk adalah menyalahkan orang lain atas apa yang sedang kamu alami saat ini. Ketika kamu yang berada di posisi tidak baik-baik aja, ditambah lagi kamu menyalahkan pihak lain atas kejadian yang sedang kamu terima, itu akan semakin menarik hal buruk masuk ke kehidupan kamu. Nah, ketika misalnya kamu disakiti orang lain, terus kamu mengeluarkan semua amarah, emosi, kata-kata yang buruk atau ucapan-ucapan yang pokoknya negatif. Nah, energi kamu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dengan penuh perasaan mengeluarkan semua unek-unek, itu tuh sangat cepat direspon oleh semesta. Jadi, kenapa sih orang-orang yang sering mengalami suatu hal buruk datang lagi hal buruk lainnya? Kenapa? Karena ketika mengalami hal buruk tersebut mengeluarkan energi, entah itu cacian, kutukan, bahkan berdoa yang buruk-buruk kepada orang lain atas yang terjadi saat ini. Nah, itulah yang mendatangkan hal buruk lagi ke dalam kehidupan. Belum selesai hal buruk yang satu datang hal yang lain lagi yang membuat semakin memperburuk situasi. Nah, itu kenapa pantangannya adalah ketika kita lagi mengalami peristiwa yang tidak mengenakan atau disakiti orang lain, yang harus kita lakukan adalah mengoreksi diri dan menerima. Tarik nafas. Oke, aku menerima keadaan ini. Oke, aku menerima peristiwa ini, kejadian ini, orang itu menyakiti misalnya. Mungkin ini adalah cara semesta agar aku bertumbuh, dan aku memohon ampun atas mungkin selama ini tanpa sengaja pernah menyakiti orang lain, atau tanpa sengaja berlaku sombong, meremehkan, atau apapun itu. Terkadang kita sebagai manusia seringkali hidup dalam ketidaksadaran. Nah, kenapa spiritual itu mengajarkan kesadaran? Agar setiap yang kita lakukan itu kita sadar. Tapi kebanyakan kita sebagai manusia, kita kadang kesadaran kita itu tertutup oleh ego. Kenapa? Kadang kita gampang melihat orang lalu menilai, menghujat suatu hal yang tidak berhubungan dengan kita. Kadang kita menghujat, mengutuk, mendoakan hal-hal buruk padahal tidak ada hubungannya dengan kita. Nah, itulah yang kadang menarik hal-hal buruk masuk ke kehidupan kita. Nah, itu kenapa ketika kita disakiti, ketika kita mengalami peristiwa yang membuat kita kehilangan atau apapun itu ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menerima. Oke, mungkin ini adalah pembersihan karma-karmaku. Ini adalah pembersihan diriku, pembersihan jiwaku atas perbuatan yang mungkin tanpa sengaja pernah aku lakukan. Tanpa sengaja aku mungkin pernah menyakiti atau melakukan hal-hal negatif sehingga mengalami hal ini. Nah, itu kenapa kita dilarang ketika kita mengalami suatu peristiwa, kita menghujat, menyalahkan pihak lain, mendoakan buruk orang lain yang telah menyakiti kita. Bahkan mungkin kita sering berpikir, wah, si A misalnya menyakiti kita, tapi kenapa sih hidupnya baik-baik aja? Karena apa? Karena kita masih menyimpan rasa benci, menyimpan rasa amarah yang dalam sehingga dia masih baik-baik aja. Nah, hukum karma itu biasanya bekerja ketika seseorang yang sudah disakiti menerima dan memperbaiki diri dan mendoakan kebaikan kepada orang yang telah menyakiti. Biasanya ketika seseorang sudah ikhlas, baru hukum karma itu akan bekerja dengan hal-hal tak terduga. Nah, itu kenapa ketika kita berada di posisi yang mungkin tidak enak saat ini, posisi yang disakiti atau posisi hal buruk apapun yang sedang terjadi saat ini, coba kita berhenti bereaksi menyalahkan di luar diri kita. Yang harus kita lakukan pertama adalah mempertanyakan diri kita, mengoreksi diri kita, dan menerima semua hal itu sebagai pembersihan diri, pembersihan jiwa kita, pembersihan karma-karma kita. Karena kita sebagai manusia, kita itu sering hidup dalam ketidaksadaran, melakukan hal negatif, bahkan sesepele yang tidak ada hubungannya dengan kita. Kadang kita tanpa sadar melakukan hal negatif, entah melihat suatu berita atau melihat suatu hal gitu dengan
lantangnya kita mengatakan, menilai, menghujat gitu, padahal itu tidak ada hubungannya dengan kita. Nah, itulah terkadang kenapa kita selalu didatangkan hal buruk dan padahal kita merasa tidak melakukan hal-hal negatif. Karena memang sejatinya manusia tuh kebanyakan hidup dalam ketidaksadaran. Nah, itu kenapa spiritual mengajarkan kita untuk hidup dalam berkesadaran agar mencegah hal-hal buruk terjadi kepada kita. Ketika kita sadar, ketika kita hadir penuh saat ini, detik ini, ketika melakukan hal negatif, kita itu akan diberi peringatan, oh ini salah. Misalnya gini, sederhananya gini, muncul suatu konten, ketika kita sadar, kita tidak akan menghujat. Misalnya kontennya itu tentang sesuatu hal yang misalnya terjadi berita A, kejadian yang membuat sesuatu efeknya besar. Terus kalau kita sadar, kita itu akan pengen menulis nih, mengetik dengan kutukan misalnya kan, menyalahkan pihak yang telah melakukan keburukan gitu. Kalau kita sadar, kita itu akan terhenti. Kita itu tidak akan berkata-kata negatif atau menghujat ataupun menilai. Tapi seringkali karena di media sosial, misalnya ini contoh simpel ya, yang sering kita alami setiap hari, muncul di media sosial, misalnya kejadian A atau berita artis A yang melakukan hal-hal negatif, langsung dengan lancar kita itu akan menghujat, menilai, menghakimi. Nah itu, padahal berita tersebut atau bahkan artis tersebut tidak ada hubungannya dengan kita. Yang kita lakukan adalah menghujat, menilai, mengutuk, dan mendoakan hal-hal buruk. Kita tuh tidak sadar, padahal ketika kita mengucapkan kata-kata buruk, menilai dengan penuh menggebu-gebu, itu pancaran energinya akan balik kepada kita, sehingga hal buruk pun datang kepada kita. Itu kenapa ketika kita dalam spiritual ya, belajar spiritual, ketika ada sesuatu hal yang men-trigger kita untuk melakukan hal negatif, berkata-kata negatif, menilai, menghujat, kita itu akan terhenti. Oh, ini nggak baik. Yang harus dilakukan adalah mendoakan. Semoga dia dibukakan pintu hatinya, tidak melakukan hal-hal negatif gitu. Misalnya si artis tadi. Nah, itu adalah cara orang spiritual untuk mencegah hal-hal buruk masuk ke kehidupannya. Nah, jadi apapun kondisi kita, yang pertama itu adalah menjaga reaksi energi kita. Karena reaksi energi kita itu seperti tidak kelihatan dampaknya. Kita tidak ngelihat ya, ketika kita melakukan kesalahan, kita tuh udah nggak sadar, nggak ngelihat. Namun tiba-tiba aja ada kejadian sesuatu hal yang akan menyakiti kita. Efek dari energi yang kita pancarkan terus menerus, karena setiap hari kita terus bergumul dengan media sosial kan. Tentunya kita setiap hari melihat media sosial, terus banyak muncul berita A, berita B. Nah, kalau tidak sesuai dengan kita tuh kadang tanpa sadar menghujat, menilai, berkata-kata kotor, meninggalkan energi negatif lah yang kita lakukan. Nah itu sekali, dua kali, sehingga kita menumpuk berapa banyak berita yang kita lihat, berapa banyak gosip yang muncul di beranda. Nah itu akan menumpuk. Nah satu lagi, coba teman-teman perhatikan ya, apa yang sering muncul di beranda teman-teman, entah itu berita gosip kah atau berita hal-hal lain kah. Nah itu menandakan kebiasaan kita, energi kita. Kalau misalnya kita yang muncul seringnya entah itu traveling, negara-negara lain, berarti energi kita energi yang suka jalan-jalan. Jadi beranda kita yang munculnya yaitu traveling. Bahkan berita yang sangat-sangat viral pun tidak bisa ditembus ke beranda kita. Kenapa? Karena energi yang kita tarik tadi adalah traveling, liburan ke sana, liburan ke sini, sehingga berita-berita yang lagi viral, misalnya ada kejadian A, B, C, itu tuh nggak masuk ke beranda. Nah itu kenapa? Kehidupan ini seperti algoritma juga. Apa yang menjadi fokus kita, itu yang masuk ke kehidupan kita. Jadi
Hati-hati, semakin banyak berita-berita yang negatif yang muncul di beranda kita, berarti energi kita menarik. Nah, ditambah lagi kita meninggalkan jejak dengan menghujat, menilai, mendoakan hal buruk. Nah, itu akan semakin ditabung, akan semakin mendatangkan hal buruk kepada kita. Nah, itu kenapa ketika kita berada di posisi yang tidak mengenakan saat ini, mungkin kita sedang mengalami hal buruk, ditimpa musibah atau apapun, yang pertama kita lakukan adalah mengoreksi diri dan jangan pernah menilai dan menyalahkan pihak luar, karena di kehidupan ini tidak ada sesuatu hal yang terjadi begitu saja. Semuanya itu ada sebab dan akibat yang muncul ke kehidupan kita, yang berdampak ke kehidupan kita. Tidak ada yang terjadi begitu saja, karena semesta ini, kehidupan ini adalah energi, semuanya saling terkoneksi. Itu kenapa kita harus belajar berkesadaran. Ketika kita bereaksi, itulah yang akan menarik hal-hal buruk kepada kita ketika kita bereaksi negatif. Nah, ketika kita mengalami hal buruk, jangan pernah menarik hal buruk lainnya dengan cara menghujat, menyalahkan orang-orang di luar dari diri kita. Yang harus kita lakukan adalah melihat ke dalam diri dan memperbaiki diri dan berkata, oke, mungkin ini adalah pembersihan diri, pembersihan hal-hal negatif yang mungkin pernah aku lakukan, dan kedepannya aku akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Itu akan mendatangkan energi kebaikan kepada kamu. Ketika kamu sadar apa yang terjadi saat ini ke kehidupan kamu, semesta akan memberikan kebaikan ketika kita sudah mulai menerima keadaan kita dan kita belajar menjadi lebih baik lagi. Nah, buat teman-teman semua, semangat ya. Apapun kondisinya saat ini, yang harus kita sadari adalah semua yang terjadi di kehidupan ini tidak ada yang terjadi begitu saja, dan semua hal kejadian itu adalah pembelajaran untuk diri kita, untuk jiwa kita, agar bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Semangat ya.